Di buku Sigma Leadership, masih di bab yang sama ya. Jadi ini saya hanya membahas satu bab. Ada yang disebut dengan 7 kualitas atau 7 karakter kepemimpinan agung. Jadi 7 kualitas ini merupakan manifestasi dari 7 kualitas ilahi. 7 kualitas ilahi ini nanti hubungannya dengan simpul energi atau cakra. Ya, jadi di buku ini ada. Gitu. Kalau di buku ini Mas Guru membahasnya dari cakra jantung dulu, ke bawah dulu baru ke atas ya. Saya nanya sih kenapa kok dibahasnya nggak seperti standar pada umumnya. Ternyata yang dibahas beliau adalah yang paling dekat dulu dengan sumber kasih murni, yaitu di cakra jantung ya, baru ke area-area yang lainnya. Saya menjelaskan sistematis aja dari cakra paling bawah, yaitu cakra dasar. Kualitas ilahinya bernama keberlimpahan di situ ya. Jadi secara nyatanya gitu ya, secara konkretnya itu sikap hidup kita yang selaras dengan ibu bumi. Biasanya kalau selaras sama ibu bumi itu pasti kita akan ada semangat untuk berkarya ya. Jadi kalau yang masih ngerasa pemalas, males gitu ya, itu udah nggak mungkin selaras dengan ibu bumi ya. Biasanya yang pemalas itu biasanya memang masalahnya ada di cakra dasar. Akhirnya kita juga berdaya guna, konstruktif gitu loh. Pokoknya kita tuh selalu berdaya gitu, selalu mampu melakukan sesuatu yang akhirnya berguna gitu ya. Walaupun halnya kecil-kecil gitu, halnya yang receh-receh dan tidak terlihat keren gitu kan. Dan biasanya sikap-sikapnya selalu punya daya tahan dan kegigihan ya. Dan secara dominan si cakra dasar ini itu terkait erat dengan adversity quotient. Jadi selintas aja tapi ya, karena ini sebenarnya nggak terlalu penting banget di jalan spiritual murni. Itu sebenarnya ini adalah dampak aja gitu. Tapi nanti ini berhubungan dengan beberapa kategori kecerdasan yang sudah banyak dipakai di area psikologi ya. Yang saya tahu dan saya sering baca, kecerdasan itu kan, ini kita bukan multiple intelligence yang karangannya siapa Gartner itu ya, bukan ya. Tapi yang saya bahas di sini yang IQ ya, intelligent quotient, ada emosional, EQ ya, terkenal dengan EQ, adversity quotient, yang keempat spiritual quotient. Gitu. Ini si quotient ini, si intelligent ini sangat banyak versi ya. Jadi tidak diklaim oleh ini yang sama, penemu yang sama ya, masing-masing punya masing-masing mengklaim gitu loh. Jadi si yang paling tua adalah si IQ gitu kan, diklaim oleh siapa gitu saya nggak hafal. Terus akhirnya dipatenkan, dibikin buku, dibikin toolsnya segala macam. Lalu yang kedua si EQ itu, EQ barengan sama AQ ya, EQ si emosional barengan sama adversity quotient AQ gitu. Nah, spiritual quotient ini tidak semua mengakui ya kalau spiritual quotient-nya, kembali lagi. Jadi ini sangat variatif dan aplikasinya sangat tergantung kebutuhan sebenarnya si intelligent ini gitu. Baru terakhir akhirnya dirumuskan kecerdasan yang lebih mendetail yang 9 itu. Nah, ini yang saya bahas yang 4 aja ya, yang EQ, IQ, EQ, AQ, dan SQ. SQ-nya, S-nya spiritual. Ya, bukan sosial. Kalau ada yang bilang S-nya tuh sosial, ada yang bilang spiritual. Si keberlimpahan ini dominannya terkaitnya sama kecerdasan si adversity itu. Ya. Lalu ke cakra kedua, yaitu cakra seks. Kualitas ilahinya bernama kreativitas. Yaitu kemampuan berkreasi, udah tau lah ya, kemampuan berkreasi, inovasi, mencipta hal baru, yang pasti yang bermanfaat ya. Terus solusi kreatif gitu ya, inisiatif ya, pokoknya inisiatif. Nah itu tuh berarti cakra seksnya selaras gitu ya. Terus yang ketiga cakra solar plexus nih yang di perut. Nah ini kualitas ilahi yang akan muncul apabila si cakra ini selaras, itu namanya kepasrahan ya, kepasrahan total kalau di kita, di spiritual murni. Jadi pikiran, ucapan, perbuatan selaras dengan gerak semesta. Kalau udah pikiran, ucapan, perbuatan selaras dengan gerak semesta, itu yang namanya ego udah luruh. Kita bilangnya pasrah total ya. Ini teman-teman ada yang sudah paham belum ajarannya Mas Guru?
mengenai apa itu pasangan total. Ya ini pasangan total tuh benar-benar luruhnya ego gitu ya. Terus benar-benar semua gerak, bahkan berpikir pun kita benar-benar ngikutin gerak semesta gitu. Jadi saking selalu hening selama kita melek, jadi apapun yang muncul di pikiran itu dikelola oleh hening gitu ya. Jadi nggak mungkin melenceng kemana-mana yang ngikutin si keinginan ego gitu, nggak mungkin. Apa yang diucapkan pun begitu. Tidak harus berupa ucapan yang baik, manis, indah, dan menyenangkan, tidak gitu ya. Bisa aja berupa kata-kata yang dianggap nyelekit gitu ya, dianggap menyinggung apa segala macam. Tapi para pelaku keheningan yang sudah mencapai tataran tertentu, yang jiwanya dianggap sudah murni gitu ya, itu ini gitu ya, seperti ini, pikiran, ucapan, dan perbuatan selaras dengan irama semesta. Nah, si cakra ini, cakra ketiga ini sangat dominan terkait dengan EQ, emosional, adversity, AQ, dan spiritual quotient. Ketiga kecerdasan ya. Cakra keempat yaitu cakra jantung. Kualitas ilahinya bernama ketulusan ya. Kenapa cakra jantung gitu? Karena, dan ini kenapa cakra jantung yang duluan yang dibahas Mas Guru di buku Sigma Leadership, karena di cakra jantung itulah bersemayamnya pusatnya energi kasih murni ya, ada di dada kan, di cakra jantung, ada di pusat dada. Jadi ketulusan itu terrefleksinya di sikap sehari-harinya ya, mampu berendah hati ya udah pasti. Terus kalau dalam bisnis tentunya pelayanan yang paripurna, dan secara dominan terkaitnya dengan EQ, emosional, dan spiritual quotient. Ini ketulusan yang kemarin juga dibahas ya, ini ketulusan lagi jadi highlight nih ya. Dulu mungkin masalah ketulusan belum terlalu jadi highlight ya, kita masih hal lain lah gitu yang ditekankan gitu. Nah saat ini di 2024 ini 2024 ini tentang ketulusan gitu. Jadi itu mempengaruhi semua gitu loh. Jadi di PMI ya, nanti di Avalon, nanti pokoknya di semua lini ya, semua lini dan lembaganya Mas Guru, pokoknya yang berhubungan sama SHD itu akan terkena dampak ya. Jadi trennya tidak hanya berlaku di area spiritual murni saja, bukan di PM saja, tapi di semuanya. Cakra 5, cakra tenggorokan. Kualitas ilahinya bernama komunikasi ya. Tentunya udah pada tahu ya kan, ini kemampuan komunikasi yang sangat baik, yang selaras ya. Jadi kita memakai terminologi selaras ya, karena baik belum tentu selaras. Baik interpersonal maupun intrapersonal ya, yang ke dalam diri maupun dengan keluar diri. Nah, ini selalu idealnya dilandasi oleh hati yang murni, sehingga selalu tertuntun oleh diri sejati ya. Ini udah kita berbicara idealisme, berbicara agung ya, kecuali kita hanya berbicara kepemimpinan tok tanpa agung, nggak perlu landasan hati murni, nggak apa-apa. Tapi karena ini Avalon dan di sini basisnya spiritual murni dan kemurnian jiwa, tentu si hati yang murni ini menjadi pondasi bagi semua gerak ya. 6. Ajna ya, ini kualitas ilahinya namanya kecerdasan. Tentunya ini berhubungan, akan sangat berpengaruh dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual ya, IQ, EQ, dan SQ. Kenapa kecerdasan spiritual? Nah, contoh konkret ya, kemampuan analitis dan strategis yang tajam, dan kemampuan mata ketiga yang dilandasi jiwa murni ya. Saya highlight ini untuk kemampuan mata ketiga, saya garis bawahi yang dilandasi oleh jiwa murni ya. Jadi fenomena si mata ketiga ini gitu kan, pasti kan banyak kan teman-teman di sini yang juga punya bakat di situ gitu ya, pasti banyak. Selalu merasa bahwa cakra ajnanya itu, jadi yang dia merasa dengan mata ketiga yang aktif itu sama dengan menandakan
bahwa cakra ajnanya itu berfungsi dengan baik gitu ya, gitu. Saya juga awalnya nggak ngerti ini tuh cakra tuh apa sih gitu ya, sampai bahkan di luar ada orang yang mau mengaktifasi ya, aktivasi cakra. Terus ada juga membersihkan cakra ya kan. Saya juga nggak tahu itu apa yang dibersihin ya gitu. Jadi dulu saya sangat nggak ngerti. Akhirnya saya di sini jadi ngerti, dan menurut saya memang di spiritual murni itu udah yang paling logis buat saya gitu ya, paling logis dan nggak ilusi gitu. Jadi teman-teman yang punya bakat kemampuan mata ketiga gitu, itu belum tentu si cakranya selaras gitu loh. Jadi kan ini cakra kan simpul energi kan. Setiap manusia punya, 7 ini punya gitu. Nah, ada yang bilang, oh saya cakranya nggak aktif. Bukan. Jadi istilahnya bukan nggak aktif. Jadi aktif atau tidak, semua pasti aktif. Kalau nggak aktif satu, mati. Oke. Karena itu simpul energi. Nah, gitu. Jadi semua pasti aktif karena ada di tubuh kita tuh ada semua gitu. Tapi kadarnya yang berbeda-beda gitu. Kenapa bisa berbeda-beda? Yaitu karena ada kotoran gitu ya. Ada kotorannya ya dari sigel itu gitu ya, ngeblok. Nah, blockingnya setebal apa? Nah, itulah yang akan diproses dalam pemurnian jiwa gitu ya. Jadi jangan punya konsep atau ilusi bahwa apabila mata ketiga kita nyala nih gitu ya, itu tandanya cakra ajnanya udah paling kinclong. Oh tidak. Ya itu bukan jaminan gitu. Masalah aktifnya atau tidak itu bukan menjadi tolok ukur gitu ya. Jadi kan biasanya kalau teman-teman di komunitas tuh suka di scoring gitu nih kemampuan mata ketiganya berapa besar gitu, karena semakin besar akan semakin mengganggu proses belajar heningnya ya, karena distraksinya terlalu tinggi. Nah, justru semakin besar kemampuan mata ketiga akan semakin susah tuh belajar heningnya. Sebenarnya seperti itu ya korelasinya gitu. Jadi effortnya untuk belajar hening itu harus berkali-kali lipat jauh lebih besar ketimbang dengan teman-teman lain yang nggak ada bakat itu gitu. Sekali lagi, bahwa aktif atau tidaknya si mata ketiga, nyala atau tidaknya, itu tidak menjamin kemurnian dari si cakra itu ya. Untuk memastikan murni atau tidak ya balik lagi, tinggal dilihat aja kan, diukur gitu. Yang pasti hubungannya dengan kemurnian jiwa lagi gitu, karena proses purifikasi dan pemurnian jiwa itu salah satunya yang membersihkan blocking di setiap cakra. Ini karena kualitas pemimpin agung hubungannya sama cakra, jadi kita bahasnya jadi ke sana ya. Terus yang terakhir cakra mahkota. Nah ini kualitas ilahinya disebut kebijaksanaan. Bentuk fisiknya tentu kalau untuk teman-teman yang belajar di PM, bentuk fisiknya berupa level kesadaran. Ya, ada angkanya namanya LOC. Terus bentuk fisiknya bisa juga ini nih, kemampuan berefleksi atau berkontemplasi atau perenungan. Ya, tolong jangan salah artikan. Nih, teman-teman banyak banget mengaku refleksi, mengaku merenung, baik merenung dulu gitu ya. Padahal dalam perenungan itu dia menghayalkan sesuatu. Jadi dia bukan berefleksi dalam keheningan. Gitu. Jadi si isi kepalanya yang dengan liar gitu ya. Ada yang senangnya menganalisa. Jadi dia menganalisa sendiri. Akhirnya saya begini. Catat, dan itu menyatakan itu adalah hasil refleksi. Nah, refleksi yang di sini yang dimaksud adalah refleksi yang merupakan hasil dari keheningan. Ya, jadi si gerak fungsi analisa di kepala tuh dikelola oleh si rasa sejati gitu. Kalau kita hening, akhirnya kita akan mendapatkan hasil refleksi yang jauh lebih akurat gitu, jauh lebih otentik ya. Jadi biasanya kalau udah dianalisa sendiri itu pasti akan terdistorsi oleh banyak hal gitu ya, konsep kita, ilusi-ilusi kita yang di kepala, terus belum keinginan ego ya, misalkan hasil refleksinya pengen terlihat keren, terlihat syahdu, terlihat terkoneksi dengan guru sejati gitu ya, atau biar kelihatan wah saya nih pasti ini namanya yang tertuntun oleh Gusti gitu ya. Itu banyak yang begitu. Jadi dia masih belum mengerti apa itu berefleksi dalam keheningan gitu. Jadi harus banyak-banyak latihan supaya nanti ngerti bedanya kita berefleksi tapi menganalisa sendiri dengan benar-benar refleksinya hasil dari keheningan. Nah, kembali lagi bagi jiwa yang terpurifikasi,
pasti memiliki kemampuan menjangkau kecerdasan semesta yang akan melipat gandakan semua kecerdasan yang sudah dimiliki. Jadi ini salah satu manfaat purifikasi jiwa ya. Menjadi jiwa yang murni itu, dengan semakin jiwa kita termurnikan gitu ya, nggak usah nunggu LC1000 juga, itu tuh kita bisa menjangkau kecerdasan semesta gitu. Jadi kita ngerti hukum kosmik, kita ngerti banyak hal yang sifatnya multidimensi ya. Jadi nggak terbatas dengan ini ya, yang material di planet bumi gitu. Tapi jangan disamain dengan kemampuan mata ketiga ya. Kembali lagi, untuk yang cakra mahkota si kebijaksanaan ini hanya akan didapatkan apabila jiwanya murni ya, apabila berproses memurnikan jiwa raga gitu. Jadi jangan disamakan, oh saya nih bisa menjangkau realitas multidimensi mbak gitu karena saya bisa memasuki portal dunia lain. Oh bukan itu maksudnya ya. Kalau itu jelas-jelas itu yang di ajna, mata ketiga. Ya, kalau ini bukan, ini beda. Jadi ini kalau saya cerita nanti pada ngayal nggak ya? Jangan ngayal ya, nanti pada ngayal. Jadi ilustrasinya adalah dari sini tuh nanti kayak ada kabel-kabel yang akan menghubungkan. Ya kita ilustrasinya kayak internet ya. Gitu, jadi ada kabel penghubung gitu dengan Akashic Record yang di alam semesta. Ini jangan dibayangin benar-benar kabel, ntar kayak Medusa. Ada nggak? Ntar pada manjangin rambut gitu biar nyampe. Enggak, bukan gitu. Pokoknya ini hanya ilustrasi gitu. Ilustrasi cara bekerjanya tuh gitu. Jadi dari cakra ini tuh dia seperti ada, anggap aja itu adalah kabel internet yang mengkoneksikan kita gitu ya, kecerdasan kita dengan yang ada di alam semesta gitu ya. Jadi ini benar-benar emang benar nyata ada gitu. Akashic Record juga nyata gitu. Saya sudah mengalami sendiri secara otentik dan saya bisa membuktikan banyak hal yang tidak bisa dibuktikan oleh sains.